ibtigha'an limardhatillah wa li syafaati rasulillah wa li husuli jami'i maqasidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Wal mashu utawi ngusap 'alal khuffaini ing atase sepatu loro. Bahasa lamanya itu muzah. Iku jaizun wenang. Bisalasati syara'ita kelawan telu pira-pira syarat. Bisalasati syara'ita kelawan telu pira-pira syarat. Ayyabtadi'a yen to ngawiti sapa wong lubsahuma ing nganggo khuffaini. Ayyabtadi'a yen to ngawiti sapa wong lubsahuma ing nganggo khuffaini ba'da kamalit thaharati ing dalem sakwise sempurnane bersuci. Ing dalem sakwise sempurnane bersuci. Wa ayyakuna lan yen to ana apa khuffaini iku satiraini nutupi karone. Iku satiraini nutupi karone limahalli ghuslil fardi maring panggonan basuh kang wajib. Maring panggonan basuh kang wajib minal qadamaini saking delamaan loro. Saking mata kaki loro. Wa ayakuna lan yen to ana apa khuffaini iku mimma saking barang yumkinu kang mungkin apa tatabu'ul masyi nuli-nuline mlaku alaihima ing atase khuffaini. Alaihima ing atase khuffaini. Alaihima ing atase khuffaini. Ini fikih berkaitan dengan napa jenenge bersuci, di mana pelakunya itu memakai sepatu. Jadi boleh saja sepatu tidak dilepas dan bersucinya itu sah. Nggih. Tetapi dengan catatan pertama, ketika pakai sepatu tadi dalam kondisi suci, artinya wudhu dulu sempurna, kemudian dalam posisi suci baru dia pakai sepatunya. Yang kedua, sepatunya ini bentuknya itu nutup sampai mata kaki. Jadi kodamnya mata kakinya itu tertutup gitu ya, jadi agak tinggi. Nah, yang ketiga, bahan yang dipakai untuk sepatu tadi itu bahan yang kira-kira bisa kuat untuk jalan terus-menerus gitu. Makanya kalau melihat pembahasan ini, itu bisa jadi yang praktik adalah misalnya polisi, tentara gitu ya. Dalam perjalanan itu dia bisa pakai ini, pakai fikih ini. Jadi ketika nanti sholat tidak perlu melepas sepatunya, cukup diusap saja sepatunya dan itu sah. Tapi tentu saja sholatnya tidak di masjid seperti yang kita diami ini. Mungkin di tanah lapang, di perjalanan, di jalan, di hutan itu pakai sepatu gitu. Dan konteks fikihnya memang begitu. Jazirah Arab sebagai tempat yang memang itu berupa padang pasir dan salah satu karakternya adalah musafir, mereka ini sering bepergian, maka fikih khuffain atau fikih sepatu ini menjadi penting dan relevan. Mungkin agak mengherankan untuk kita yang notabene tidak biasa pakai sepatu dengan model tinggi gitu ya, sampai nutup mata kaki. Kalau kita ya pakai sepatu tetap dilepas.
Wong nyatanya sholatnya di masjid kan ya, nggak mungkin terus di masjid pangga sepatunya digawe ya, nggak mungkin. Nah itu. Ini namanya fikih-fikih yang disiapkan untuk mereka dalam kondisi tertentu gitu. Syaratnya nih wow. Yang pertama ketika pakai dalam kondisi suci, yang kedua nutup sampai mata kaki, yang ketiga bahan baku sepatu itu memungkinkan dipakai untuk berjalan terus-menerus. Nah, berapa lama durasi orang boleh pakai sepatu dan tidak melepaskannya dan sucinya tetap sah? Wal musafir wayam sahulan ngusap sopo al mukimu wong kang mukim yauman ing dalem sedina walailatan lan sewengi. Wal musafir utai musafir salasata ayamin ing dalem telu pira-pira bengi bilayalihinna ing dalem telu pira-pira dina bilayalihinna kelawan bengine salasata ayam. Wabtidaul muddati utawi kawitane mangsa itungannya iku min khinin awit saking mangsa yahtisu kang hadas sapa wong ba'da lubsil khufaini sakwise nganggo sepatu loro. Fa in masaha mongko lamun ngusap sapa wong fil hadari ing dalem omah tidak bepergian summa safara nuli lunga bepergian sapa wong au masahau ta ngusap sapa wong fi safari ing dalam perjalanan summa aqama nuli mukim sapa wong atamma mongko nyampurnaake sapa wong masha mukimin ing kaya usapane wong kang mukim ing kaya usapane wong kang mukim. Jadi waktu pakai sepatu tanpa dilepas tadi dibedakan. Kalau dia orang yang mukim tidak dalam posisi musafir, maka durasinya adalah sehari semalam 24 jam. Dihitung kapan? Dihitung saat dia pertama kali hadas batal wudhunya setelah pakai sepatu tadi. Jadi misalnya jam 1 dia pakai sepatu dalam kondisi suci, kemudian baru hadas itu jam 2, ya berarti 24 jam dihitung dari jam 2 nya tadi. Itu kalau dia mukim 24 jam, artinya tidak dalam posisi musafir. Kalau dia musafir maka durasinya 3 hari 3 malam gitu ya. Maka nanti teman-teman kalau pas haji atau umrah itu biasanya yang lihat itu para tentara-tentara polisi penjaga haji itu sholatnya disitulah tidak melepas sepatunya. Mereka langsung ikut sholat saja. Barangkali salah satu alternatif yang dipakai adalah fikih ini. Jadi ketika mereka pakai sepatu dalam posisi suci, sepatunya terbuat dari sesuatu yang memungkinkan dipakai untuk perjalanan, kemudian menutup mata kaki. Karena mereka mukim, ya punya waktu 24 jam nggak usah dilepas gitu. Nanti kalau wudhu ya wudhu saja, kemudian sepatunya cukup diusap saja tanpa melepas sepatu itu gitu. Nah kalau kemudian kasusnya adalah orang itu awalnya tidak dalam perjalanan, kemudian mungkin jam 1 dia memakai sepatu dan tidak berniat untuk perjalanan. Habis asar ternyata dia musafir dalam posisi pakai sepatu tadi. Atau sebaliknya dia musafir tapi kemudian belum habis waktu musafirnya dia mukim, tidak lagi melanjutkan perjalanan, maka hitungan durasinya dikembalikan kepada hitungan 24 jam. Hitungannya orang yang hadar, yang di rumah tidak dalam perjalanan. Nah gitu. Maka ini durasi itu penting diambil sebagai tolok ukur kapan dia batal atau harus melepas sepatunya, kapan masih diperbolehkan dengan cara mashul khufain itu. Waya betululan batal opo al mashul musab bisalah sati asya'a kelawan telu piro-piro perkara. Bi khal'ihima pertama kelawan nyopot khufaini, wangkido ilmu dati lan kelawan tutuke mongso habis masa waktunya, wamalan barang yujibu kang majibake apa ma
al-ghusla ing adus. Wa malan barang yujibu kang majibake apa ma al-ghusla ing adus. Hukum pakai sepatu tadi itu menjadi gugur, batal dengan satu di antara tiga sebab ini. Pertama, dengan mencopotnya. Kalau dia copot sepatunya berarti gugur status hukum fikih mashul khufain tadi gitu. Yang kedua, inqidha'ul muddah, karena waktunya habis. Yang tadi 24 jam bagi mereka yang di rumah, atau 3 hari 3 malam bagi mereka yang musafir. Yang ketiga, karena si pemakainya itu kedatangan hadas besar yang menyebabkan dia harus mandi, maka sepatunya harus dilepas, mandinya harus seperti orang pada umumnya, seperti fikih yang sebelumnya kita bahas. Tidak cukup hanya diusap sepatunya. Wa ma yujibul ghuslah. Nah, sekali lagi fikih ini menjadi unik ya kalau dalam perspektif kita gitu, yang barangkali hampir-hampir belum pernah mempraktikannya. Pertama, karena tradisi sepatu kita ya di bawah mata kaki. Ya, mungkin yang punya sepatu mata kaki itu ketutup tapi tidak banyak. Yang kedua ya karena faktor tempat, di mana kita sholat itu ya di masjid, tidak mungkin kemudian tetap pakai sepatu, ya tidak mungkin. Napa jenenge misalnya ini kalau praktek ya kemah itu bisa itu. Kalau nggak dilepas sepatunya, praktek fikih mashul khufain, nah gitu. Sholatnya di lapangan tapi jangan kemudian usap sepatu neng munggah masjid, tutik wong akeh gitu nanti. Ya, jadi ada situasional di mana praktek fikih ini menjadi relevan atau penting. Maka sekali lagi kayak TNI, Polri bisa jadi pakai ini ketika mereka dalam latihan yang memang tidak memungkinkan sholat seperti biasanya, ya itu pakai fikih ini. Jadi nggak bolak-balik nyepot sepatu gitu. Meskipun dia batal ya wudhu saja, nanti ketika sepatu cukup diusap saja. Toh sholatnya juga tidak di tempat seperti ini. Kalau dulu memang masjid dulu zaman Nabi kan tidak seperti ini. Bentuknya masih berupa hamparan padang pasir yang dikasih tanda saja gitu. Maka dulu ada orang Badui itu yang tiba-tiba itu nopo jenenge nguyuh ning jero masjid itu ada, saking gak ngerti nih pojokan gitu. Sahabat mau marah itu sama Nabi dilarang. Ya orang Badui ya biarin, ngomong dia nggak tahu gitu ya. Akhirnya dikasih tahu tidak boleh gitu ya. Tapi jangan dibayangkan masjidnya seperti ini. Masjidnya ya berupa padang pasir itu ya nguyuhnya langsung tembus ngisor garing ya silang gitu ya. Itu konteks di mana fikih itu menjadi relevan untuk dibahas gitu ya. Faslun wa itu tayamumi utawi pira-pira syaratnya tayamum. Nah ini penting kalau ini. Iku khamsatu asya'a 5 perkara. Wujudul uzri, rupane suwiji anane uzur. Bisafarin sebab perjalanan, au maradin utawa sakit. Wa dukhulu waktu sholati lan manjinge waktu sholat. Wa talabul ma'ilan golek banyu. Wa ta'adzur isti'malihi lan udzur nganggone banyu. Wa ta'adzur isti'malihi lan udzur nganggo banyu. Ada sesuatu yang memang menyebabkan dia tidak bisa pakai air. Wa a'wazuhu lan apese ing ma ba'da talabi sakwise golek. Wa turabulan lebu atau hiru kang suci. Alladzi lahu kang iku keduwene turab hubarun utai bleduk. Fa in khalatahu maka lamun nyampuri ing turab apa sing campur apa jisun gamping au ramlun utawa pasir lam yajus mongko ora kena apa turab. Lam yajus mongko ora kena apa turab. Syarat tayamum. Tayamum ini cara pengganti
untuk bersuci ketika cara yang normal baik berupa mandi maupun wudhu tidak bisa dilakukan karena sebab-sebab tertentu. Maka tayamum itu punya syarat. Napa? Pertama, wujudul udhri bisafarin aw maradin. Orang ini dalam posisi perjalanan atau dalam kondisi sakit sehingga tidak memungkinkan menggunakan air. Maka lagi-lagi safar dalam konteks ini harus kita pahami dengan kembali ke zaman dulu, di mana safar itu satu proses perjalanan yang tidak setiap tempat punya sumber air. Kita paham di Jazirah Arab itu salah satu yang sulit adalah mata air, apalagi dalam bentangan padang pasir di era dulu itu mata air menjadi sesuatu yang sangat berharga, oase namanya. Bisa jadi ada airnya, tetapi lebih digunakan untuk sesuatu yang lebih penting, misalnya untuk konsumsi minum gitu ya, maka nanti boleh pakai cara tayamum gitu. Jadi safar itu ya, nah kalau sekarang mungkin insya Allah ya safar itu tidak menjadi faktor yang menyulitkan kita untuk pakai air di sembarang tempat. Kalau safar dalam konteks sekarang ya itu pasti pakai mobil, kalau enggak pakai motor, lewat jalan yang tentu saja ya sudah beraspal, kanan kiri masjid banyak, ada pom, musola, dan kita yakin di antara masjid dan musola serta pom itu semuanya menyediakan air yang cukup untuk bersuci gitu. Maka kadang memahaminya harus kembali ke konteksnya dulu, safarnya kayak mana ya gitu ya. Ya safar dalam konteks dulu, pakai kuda, kemudian pakai unta, jalannya sepanjang mata air memandang itu berupa hamparan padang pasir yang sumber mata air sesuatu yang sangat langka gitu. Maka tayamum menjadi alternatif untuk bersuci. Yang kedua marodin ya, karena faktor sakit. Airnya ada, tapi karena faktor sakit ya bisa jadi tidak menggunakan air untuk bersuci itu. Yang kedua, dukhulu waktu sholati. Itu artinya tayamum itu dikerjakan, dilakukan setelah masuknya waktu sholat yang bersangkutan. Misalnya kalau kita wajibnya ini duhur, maka tayamum untuk duhur itu dilakukan setelah masuknya waktu duhur. Itu dukhulu waktin gitu ya. Yang ketiga, tolabul ma', sudah berupaya mencari air. Ini kalau kemudian faktornya karena faktul ma', tidak ada air. Jadi sudah gulai banyu kemudian tidak ketemu, ya sudah kita boleh tayamum gitu. Maka dulu ada kisah gitu ya, ada dua orang sahabat Nabi yang dalam satu perjalanan niku dilalah nggak ketemu dengan air, padahal waktu sholatnya sudah masuk. Nah mereka berdua niku berinisiatif bersuci pakai tayamum. Akhirnya betul, dua-duanya tayamum, kemudian sholat. Selesai sholat, melanjutkan perjalanan. Landilalah, tidak berapa lama dari istirahatnya tadi itu ketemu tempat yang ada airnya. Sementara waktu sholat yang sudah dilakukan tadi, itu masih tersisa. Di ibaratnya duhur, niku saat duhur masuk, dua sahabat ini sudah mencari air, nggak ketemu, akhirnya musyawarah diputuskan kita tayamum saja gitu. Ba'da tayamum, sholat selesai, lanjutkan perjalanan. Kira-kira mungkin jam-jam 2 apa setengah 3, duhurnya masih, itu mereka ketemu dengan air. Nah ketika ketemu dengan air, dua orang sahabat ini diskusi lagi, ini kita gimana tadi? Wong tadi sholatnya itu pakai tayamum, kira-kira ngulang lagi enggak? Ini nyatanya sewaktu sholatnya masih, airnya ketemu sekarang gitu. Nah satu diantaranya itu tidak melaksanakan sholat lagi karena meyakini sholat yang tadi itu sudah sah. Nah sementara sahabat yang satunya itu mengulangi dengan cara berwudu karena nyatanya waktu sholatnya masih ada. Dia wudhu lagi, sholat lagi gitu. Nyampe di Madinah ketemu dengan Kanjeng Nabi, dilaporkan, ya Rasul, tadi kami di perjalanan ada persoalan begini-begini.
Tidak ketemu air, kita tayamum, sholat bareng-bareng, selesai sholat lanjut perjalanan. Tidak berapa lama dilalah nemu banyu, ini teman saya tidak sholat lagi karena meyakini yang tadi sudah sah. Saya sholat lagi dengan cara berwudhu kemudian sholat lagi. Apa kata Rasulullah? Kepada sahabat yang tidak sholat lagi, Nabi mengatakan asobat sunnah, sampean sudah pas, benar. Artinya yang dilakukan sahabat pertama tadi tanpa mengulang sholatnya itu benar. Nah, yang sholat lagi itu di komentari Kanjeng Nabi, laka ajron, kamu dapat 2 pahala karena sholatnya 2 kali gitu. Maka Nabi itu beberapa kasus memang sering ketika ada sahabat yang khilafiyah, beda pendapat, itu mengambil jalan tengah yang sama-sama menguntungkan. Yang tidak mengulangi sholatnya disebut dengan sesuai dengan ajaran, pas. Yang mengulangi sholatnya itu disebutkan sebagai orang yang mendapatkan 2 ganjaran gitu. Ini kisah berkait dengan tayamum gitu ya. Maka tadi tayamum dikerjakan itu setelah masuknya waktu sholat, dukhulu waktu sholati gitu. Nah, kemudian sudah mencari air, wa ta'adzurul isti'malihi. Kemudian dalam kondisi terhalang untuk menggunakan air karena faktor sakit misalnya. Ada anggota tubuh kita yang itu merupakan ajzaul wudu, yang kalau kena air kemudian mengakibatkan sakit lebih parah, maka boleh menggunakan tayamum gitu ya. Misalnya apa? Luka atau apa gitu ya. Atau kalau orang Jawa itu cangkrangan gitu ya. Cangkrangan di muka itu kalau kena banyu tambah meruntus, nah, itu ya pakai tayamum gitu. Itu ta'adzur namanya. Nah, kemudian waktu proses tayamumnya tadi itu menggunakan debu yang suci, at-turab at-tahir, debu yang suci gitu. Cirinya debu itu adalah lahu gubarun, bleduk ya. Bleduk, tahu bleduk ya? Bleduk itu ya bleduk. Kalau sampean ada kaca begini, kemudian sampean tempelkan tangan, di tangan itu ada tanah gitu ya, itu namanya gubar itu. Boleh buat tayamum? Boleh, ya itu yang pakai tayamum. Tempelin, kemudian diusapkan sebagai rukunnya ada 2 itu, muka sama tangan itu. Itu gubarun ya. Jadi posisi debunya suci. Lah, debu yang suci itu bagaimana? Ya tentu husnudon kita kalau debu yang nempel di tempat yang seperti itu suci. Kalau itu misalnya debu yang taruhlah ada kandang sapi, kemudian kelihatan memang ada kotorannya, ya secara zon kita, dugaan kuat kita itu ada campuran kotoran, maka tidak bisa dikatakan sebagai at-turab at-tahir gitu. Tapi kalau debu jalanan yang sudah nempel di kaca dan macam-macam itu boleh dipakai, dan tidak harus meleduk kayak sampean pedaan ndak gitu. Apa kudu kowe tok kayak orang pedaan, ya tidak. Karena tayamum itu simbolisasi sebenarnya. Bahkan ya ditempel saja, diyakini ada debunya baru kemudian diusapkan. Tidak harus seperti orang make up sampai ruwoto itu ya ndak, itu simbolisasi saja. Ngoten. Wa faraiduhu tawi pira-pira fardune tayamum iku arba'atu asya'a, 4 perkara. An-niyatu suwiji niat, wa mashul wajhi lan ngusap wajah, wa mashul yadaini lan ngusap tangan loro, ma'al mirfaqaini sertane sikut loro, wa tartibu lan urut-urut, watartibu lan urut-urut. Fardunya ada 4. Pertama niat, ini sama mahallu fil qalbi, dan diikrarkan, disampaikan di hati itu saat membasuh anggota yang pertama, yakni muka. Hanya 2 ya. Yang kedua kemudian mengusap ya, bukan basuh ya, mengusap wajah. Yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat tartib. Jadi tayamum ini
karena sebagai pengganti wudhu itu pengganti dalam arti statusnya, bukan kaifiyahnya. Kalau kaifiyahnya disunahkan berkumur sampai terus kemu karo lebu ya, ini ya ndak pas. Jadi hanya wajah itu pun bahasnya diusap ya, kemudian dua tangan ini sampai sini, baru kemudian mirfaqain itu ya. Prakteknya begini. Jadi misalnya nampan yang berisi debu itu ya, satu, nah ini kita usapkan begini, nah, diusapkan ya sekira rata gitu saja, tidak perlu kemudian mengasumsikan kuabeh kudu rata kayak wedaan, boten, ya sudah sekira rata gitu. Kemudian kita ini lagi, nah, kemudian di tempat yang berbeda dengan yang ini tadi, nah ini yang tangan yang biasanya agak ini, jadi untuk menjaga kalau tidak mustakmal gitu ya, begini sampai siku, naik ke atas sampai sini, nah nggak usah sampai tapaknya, nggak usah, terus gantian yang sini, nah sini, nah sini, nah sudah, nah selesai. Nah, jadi hanya seperti itu, maka bisa disebut ya itu simbolisasi dari cara tayamum, cara bersuci menggunakan pola tayamum tadi itu. Hanya seperti itu ya, seperti itu. Bahkan di dalam beberapa pendapat itu, kalau orang haji misalnya itu karena jarak jauh 9 jam di pesawat, itu kadang-kadang kita nggak bisa mengerjakan sholat, atau dalam posisi yang sholatnya itu lihormatil waktu, atau kemudian ketika dia butuh bersuci itu ditempelkan di kursi pesawat gitu ya. Ada debunya enggak? Ya bahasanya dzonnya ada, meskipun sedikit gitu, partikel debu bahasanya gitu, meskipun tidak mewujud secara kasat mata berupa debu, karena namanya pesawat tentu dibersihkan sedemikian rupa hingga tidak seperti jok kursi rumah kita gitu ya, jadi lebih bersih, lebih ini pakai vakum gitu ya. Nah, tapi ya ada fatwa yang seperti itu. Tetapi kalau yang dalam konteks fikih klasik ya idealnya debunya terlihat sebagai satu media untuk bersuci tadi gitu. Ya yang pas ya tadi kayak kaca gitu ya. Itu pas itu. Niku, jadi ada 4 fardunya. Wa sunanuhu tawi pira-pira sunahe tayamum iku salah satu asya'a telung perkara. Iku salah satu asya'a telung perkara atas niatu suwiji maca bismillah wa taqdimul yumna lan dhisikake anggota kang tengen alal yusra ngerekake anggota kang kiwa wal muwalatu lan nuli-nuli wal muwalatu lan nuli-nuli. Sunnahnya ada 3, 1 baca bismillah dulu, yang kedua mendahulukan anggota basuhan, anggota usapan yang sebelah kanan baru kemudian sebelah kiri. Yang ketiga itu mualah. Mualah itu seperti yang kita sampaikan kemarin, itu continue ya, berkelanjutan, tidak kemudian dipisahkan tapi berkelanjutan. Walladzi ta'i perkara yubtilu kang batalake apa alladzi at-tayammuma ing tayamum iku salah satu asya'a telung perkara marupane barang abtala kang batalake apa ma al-wudu'a ing wudu marupane barang abtala kang batalake apa ma al-wudu'a ing wudu wa ru'yatul ma'i lan ningali banyu fi ghairi waqti sholati ing dalem liyane wektu salat fi ghairi waqti sholati ing dalem liyane wektu salat waridatulan murtad yang membatalkan tayamum ini wonten 3. 1, segala hal yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Batal wudhu kemarin itu misalnya napa jenenge keluar sesuatu dari jalan depan belakang, sentuhan dengan mar'ah ajnabiyah gitu, kemudian naum ghairu mumakkinin, itu semua yang membatalkan wudhu itu berkategori membatalkan tayamum.
Yang kedua ru'yatul ma' gitu ya, melihat air. Jadi napa jenenge sudah tayamum mau sholat tiba-tiba ketemu dengan air, maka otomatis tayamumnya menjadi batal. Ini kalau tayamumnya karena faktor faktil ma', tidak adanya air. Tapi kalau faktornya adalah karena tidak bisa menggunakan air, ya tidak apa-apa. Wong dari awal banyune wis enek, cuman karena nggak bisa pakai air, maka pakai tayamum gitu. Nah yang ketiga itu murtad ya, keluar dari Islam, otomatis itu membatalkan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahibul jabairi, utawi wong kang duweni perban. Perban itu napa jenenge? Sakit, luka, kemudian dikasih penutup gitu ya. Iku yamsahu ngusap sapa sahib alaiha ing atase jabair, alaiha ing atase jabair, wa tayammamu wa yatayammamu lan tayamum sapa sahib, wa yusolli lan salat sapa sahib, wala i'adata lan ora ana baleni iku maujud alaihi ing atase sahib. Ingkana lamun ana sapa sahib iku wadoaha nyeleh sapa sahib ing jabair ala tuhrin ing atase tingkah suci, ing atase tingkah suci. Dados perban nggih, perban itu kalau kita luka kemudian dikasih apa namanya itu ya, apa perban itu, tahu perban kan ya, handiplas apa-apa gitu. Itu ketika bersuci apakah harus dibuka? Bisa tidak, dengan catatan nih wow, saat memakainya kita dalam kondisi yang suci, hingga nanti ketika kita bersuci saat sudah batal itu tidak perlu dibuka, cukup diusap saja. Sama dengan khuffain tadi, misalnya anggota tubuh kita yang memang wajib harus dibasuh saat wudhu itu kena luka gitu ya, mungkin di tangan gitu, akhirnya kemudian diperban, itu boleh saja. Tapi tadi itu ketika make dalam kondisi suci, nanti saat kita wudhu atau mungkin tayamum ya sudah nggak usah dibuka, cukup dibasuh anggota yang lain saja, yang ini cukup diusap saja, itu boleh. Sama dengan khuffain tadi itu. Nah, dia kemudian bisa sholat dan sholatnya tidak perlu mengulang ketika nanti perbannya sudah dilepas, nggak usah. Wabi tayamumin, apa itu? Waya tayammamu lan tayamum sapa wong likulli faridatin keduwene saben-saben salat fardu, wa yusolli lan salat sapa wong pitayamumin kelawan tayamum wahidin kang siji ma ing barang sa'a kang karep sapa wong minan nawafili nyatane saking pira-pira salat sunnah, minan nawafili nyatane saking pira-pira salat sunnah. Jadi aturan mainnya satu kali tayamum hanya boleh dipakai untuk satu kali sholat wajib. Nanti kalau sholatnya ganti dari maghrib ke isya, maka dia harus tayamum lagi. Kalau sholatnya sholat fardu, sholat wajib. Tapi ketika sholat sunnah, nawafil, boleh kita sholat berapa rakaat sekalipun tidak masalah. Itu aturan mainnya gitu. Jadi beda dengan wudhu tadi. Kalau wudhu jenengan satu kali wudhu untuk sholat 24 jam misalnya gak turu, boleh ya, boleh-boleh saja sepanjang tidak batal. Tapi hal yang berbeda itu pada tayamum.
Maka lagi-lagi tayamum itu statusnya seperti sebatas pengganti wudhu dalam hal istibahatus sholah ya, kebolehan mengerjakan sholat. Meskipun demikian proses penggantiannya tidak utuh, tidak seperti wudhu. Kalau wudhu kan sempurna gitu, kita bisa sholat maghrib dengan isya satu kali wudhu boleh. Misalnya kok barikin terus sampai jam 12 sampai jam 4 isu gak leren gitu. Nah terus moro-moro masjidnya adzan sampean langsung sholat lagi dengan wudhu maghrib tadi boleh ya, boleh-boleh saja, asal tidak ketemu dengan yang membatalkan wudhunya. Tayamum tidak bisa begitu, dia hanya berlaku untuk satu kali sholat wajib. Yang sunnah boleh berapapun gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa kullu ma'i'in utawi saben-saben barang kang cair kharaja kang metu apa kullu ma'i'in minas sabilaini saking dalan loro iku najisun najis ilal mani kejaba mani, segala hal cair yang keluar dari kubul maupun dubur statusnya najis kecuali mani. Ghuslu jami'il abwali utawi basuh sekabehane uyuh ya, air kencing, wal arwasi lan piro-piro tinja kotoran iku wajibun wajib illa baulas sobiyi kejaba uyuwe bocah lanang cilik alladzi lam yakul kang durung mangan sapa sobi atau ama ing panganan, fa innahu mongko sak temene baulus sobi iku yathuru bisa suci birasil ma'i kelawan nyipratake banyu alaihi ing atase baulus sobi. Ini berkaitan dengan najis. Terus kemarin disebutkan segala hal yang keluar dari dua jalan itu hukumnya adalah najis kecuali mani. Nah ketika itu keluar maka kita punya kewajiban untuk membasuhnya, untuk membersihkannya, yang kemarin disebut dengan istinja. Itu tempatnya, ini barangnya sekarang. Baul itu adalah air kencing, arwas itu istilah untuk ghaid ya, sesuatu yang padat, tinja kalau bahasa Indonesianya. Semua itu wajib untuk dibersihkan, wajib untuk dihilangkan, dibersihkan. Ada pengecualian, napa niku? Air kencing bayi laki-laki ya, yang belum makan apapun kecuali ASI dan belum genap usia 2 tahun. Itu sobi itu bayi laki-laki. Ini tidak berlaku untuk bayi perempuan. Jadi meskipun ada bayi perempuan belum makan apapun kecuali ASI, itu status najasahnya, status najisnya sama dengan wong wedok tuwek, gitu ya. Jadi ini yang membedakan. Kalau bayi laki-laki beda, gitu. Nah, kemudian ini memancing penelitian. Kenapa kok beda, gitu ya? Salah satu di antara jawabannya adalah karena di dalam sistem pencernaan kaum perempuan itu bersandingan dengan yang namanya rahim, bersandingan dengan alat reproduksi yang itu lebih kompleks dibanding laki-laki, gitu. Nggak tahu nanti sampean kalau punya anak itu bisa dibandingkan tingkat pesingnya itu juga beda, ya beda. Gitu. Meskipun usianya sama, meskipun makanannya sama, gitu. Jadi fikih itu ternyata sampai segitu.
Jadi kita belum meneliti secara detail ilmiah gitu, atau mungkin sudah ada, nanti bisa di search di googling gitu ya. Secara fikih itu beda statusnya, meskipun itu sama-sama bayi gitu ya. Yang berkategori najis mukhafafah istilahnya itu hanya bayi berstatus laki-laki. Kan nanti ada mukhafafah, ada mutawasitoh, ada mughaladhah. Kalau yang mukhafafah itu hanya satu, baulus sobi itu laki-laki, alladzi lam ya'kul ta'aman ya, yang belum makan apapun kecuali ASI gitu. Proses pensuciannya itu cukup disirati. Nah, kalau bayi perempuan itu sudah masuk kategori najisnya mutawasitoh, kategori medium. Jadi ada yang ringan, ada yang tengah-tengah, ada yang berat. Nah, rata-rata najis itu yang banyak di level mutawasitoh itu. Mutawasitoh itu najis yang rata-rata kita jumpai, karena kalau mukhafafah juga agak sulit. Apalagi sekarang itu tren bayi itu tas lahir wis dikai susu formula, itu sudah tidak masuk kategori mukhafafah, dia sudah kategori mutawasitoh karena sudah makan at-ta'am tadi itu, gitu ya. Lam yakul at-ta'am kategorinya. Lah susu formula itu sudah masuk kategori ta'am. Apalagi orang Jawa dulu, bayi langsung kei degan, kei gedang, kei madu gitu ya. Ya sudah, berarti ketika dia pipis statusnya mutawasitoh bukan mukhafafah. Apa bedanya? Nanti kalau mukhafafah itu cukup rasil ma, ciprati banyu selesai. Tapi kalau mutawasitoh itu harus dihilangkan dulu ainnya, wujudnya dihilangkan, baru dibersihkan gitu. Maka nanti ada yang mutawasitoh ainiyah, ada yang mutawasitoh hukmiyah. Le ainiyah ini harus hati-hati, teman-teman. Kalau ada telek apa, misalnya telek ayam gitu ya di masjid, di pelatarannya itu cara mensucikannya ya diambil dulu teleknya, dibersihkan dulu, kemudian digosok sehingga tidak kelihatan, baru kemudian disiram pakai air gitu. Kalau sampai langsung siram itu jadi roto, akhirnya banyu campur telek, akhirnya roto belambang-belambang itu. Kalau airnya sedikit, tidak sampai 2 kulah, ya berarti mutan najis, kena najis semua gitu. Itu. Nah, kalau sudah hukmiyah gampang. Hukmiyah itu ya tinggal hukumnya saja, statusnya. Secara ain, secara fisik sudah tidak ada. Tinggal dibasuh pakai air, selesai gitu. Sama nanti kalau sampean punya anak itu ya, ketika atau sekarang mensucikan baju yang kena telek misalnya, ya dihilangkan dulu teleknya. Jangan dikum ning jero timbo. Akhirnya telek campur baju sak timbo ke banyune saidi gitu. Tapi wangi loh Pak karena dikasih molto. Iya, tapi statusnya tidak suci. Ya, karena apa? Karena tadi proses pensuciannya bermasalah. Hilangkan dulu baru kemudian disucikan atau nanti dialirkan. Proses pensuciannya dengan air yang mengalir gitu. Makanya saya bilang kemarin itu paling gampang kalau sampean punya rumah dekatnya sungai yang mengalir. Cemplung ke kono wis resik dhewe gitu ya. Kasih tambang, lempar, kalau mancing harus diangkat, itu bersih sendiri sudah. Nah, sudah enak itu. Ya. Jadi enak itu dekat aliran sungai itu pokoknya bau mbah wis ning kono, adus ya ning kono gitu ya. Nah, tapi nanti tidak sehat itu. Ini berkaitan dengan najis mutawasitoh dan mukhafafah ya. Nah, kalau kemudian dia yang ketiga itu mughaladhah, itu najis yang berkategori berat. Nah, mughaladhah tentu proses pensuciannya itu berbeda. Di dalam hadis disebutkan misalnya harus dicampurkan dengan ihdahun nabi turab ya. Salah satunya dicampur dengan debu gitu. Ini juga menjadi sesuatu yang misterius dalam arti agama kita ini unik. Kenapa kok debu misalnya gitu? Kalau sekarang dengan deterjen boleh apa enggak kan gitu. Nah, fikih klasik menyebutkan turab ya debu gitu. Daya bersihnya ternyata dalam beberapa penelitian itu punya daya bersih yang berbeda gitu.
Jadi kita meyakini agama kita ini seluruh rangkaian ajarannya itu punya dimensi maslahah, punya dimensi kebaikan. Hanya kadang-kadang kebaikan itu belum bisa kita temukan dengan nalar kita. Ya kayak tadi misalnya kenapa kencing laki-laki beda dengan perempuan ketika pada posisi bayi, sama-sama bayi itu. Oh ternyata ada perbedaan organ, ada perbedaan sistem pencernaan, ada perbedaan macam-macam yang itu punya dampak berbeda gitu. Nah sekali lagi meyakini agama sebagai sesuatu yang benar itu adalah kebutuhan kita. Dan kita yakinkan betul bahwa fikih itu adalah piranti yang berkaitan dengan tata laksana sesuatu yang bersifat harian, sholat, bersuci dan macam-macam. Maka mempelajarinya itu menjadi bagian penting dalam rangka menopang agar norma hidup kita sesuai dengan tata aturan agama, dalam hal ini adalah fikih gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wal afa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.